Karena achieve, aku nggak tahu dia mau cerita apa. bagaimana achieve Star Club ya, kok benar nggak? Bagaimana cara achieve Star Club gitu ya kurang lebih. Dan ini penting. Penting buat menuhin we are number one tadi kan. Betul. Ini penting. So teman-teman, nah Bok, udah bener Bok, nyiapin catatan sekarang Bok. Ini bagus buat dicatat Bok. Aku buku segitu mah kurang, Bo. Gitu. Pakai kamus Bok. Oke, jadi teman-teman hari ini kita mau belajar bareng-bareng dari seorang leader yang udah tidak asing lagi buat kita ya. Gitu. Karena achievementnya udah banyak dan dia juga udah jadi leader dari banyak partner. Yes. Kalau begitu Kita sambit saja. Nggak, lihat ini. Sunday ini Punch. dulu dong. Kita mau lihat dulu video spesial kenalan. Beliau. Spin you around on the chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. When I lose my mind, 4 in the morning, I'm on fire with you. Oke, so hari ini kita nyantai aja teman-teman ya. Kenapa hari ini dibikin lebih melingkar duduknya, gue juga di bawah. Supaya kita ini kayak sharing aja teman-teman, oke? Hari ini gue mau share satu bahan yang gue hidupin banget. Kenapa? Karena ya ini judulnya ya, The Pursuit of Achievement. Apa artinya Daniel? Pengejaran dari pencapaian teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu hari ini banyak banget leader dan teman-teman kita di Legacy yang sekarang lagi ada di Milan. Ya, lagi enjoy their time. Kenapa? Karena di tahun lalu mereka luar biasa kerja keras ya. Dan gue sendiri join di Prudential itu tadi 2015 teman-teman. Tapi pencapaian pertama itu sebenarnya jauh dari itu. Nah, nanti gue akan cerita di situ ya. Oke, tapi sebelum gue mulai, gue pengen ceritain bahwa apa sih tujuan dari sharing mic hari ini. Tujuannya adalah supaya kita semua paham nih sama proses dan perjalanan menuju achievement pertama. Oke, maafkan nih sedikit rada bindeng ya. Oke, mungkin boleh next. Gue ceritain dulu background gue, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Gue boleh next, Len? Oke, nama gue Michael teman-teman. Itu papi mami gua waktu masih lebih muda ya. Mirip nggak? Mirip nggak sama gua? Mirip ya. Ya, itu ada songkong. Ya itu bokap nyokap ya. Dulu papa gua kerjanya di kapal tanker teman-teman. Jadi engineer, badannya gede, rambutnya panjang kayak Rambo ya. Kalau mama gua karyawan teman-teman, kerja di salah satu pabrik tekstil. Ya, dan keluarlah itu yang bawah ya. Gua sama yang sebelah kanan atas itu Cici ya. Kenapa? Iya, Cici gua kayak bule. Gua oriental ya kan. Nah, jadi gua lahir di keluarga yang ekonominya menengah teman-teman ya. Cukup-cukup aja, nggak pernah yang sampai gimana banget, nggak pernah di bawah banget, nggak pernah. Jadi tengah-tengah aja. Oke. Nah, sayangnya memang sepanjang hidup gue jadi punya mindset yang ini nggak semua keluarga ya, tapi di keluarga gue punya mindset itu terbentuk jadi orang yang biasa-biasa aja lah. Pernah nggak sih dengar, lu jadi orang biasa-biasa aja lah, nggak usah yang gimana banget, ya.
kalau terlalu ambisius nanti gagal, nanti sakit gitu kan. Nah mungkin sedikit banyak itu yang terbentuk ya, itu yang terbentuk. Nah teman-teman, dan dari dulu karena gue juga nggak tahu kenapa, tapi gue seneng banget dengan konsep bisa kaya raya dari passive income. Pernah denger? Seneng juga ya. Dapat kapal pesiar, betul? Ya. Pokoknya kaya raya passive income instan. Nah, gue suka banget, suka banget. Jadi dari dulu gue ikut beberapa perusahaan, oke, ya jualan apapun banyak, banyak macamnya. Kenapa? Karena mindset itu selalu ada. Gue pengen kaya raya tapi instan dan passive income lagi. Ya emang itu mah malas aja gue mah ya. Makanya mindsetnya kayak begitu, ya kan? Nah, dan akhirnya mungkin karena pengennya ke sana, pengennya cepet, pengennya instan, ambil jalan selalu yang lebih mudah aja, yang lebih gampang aja. Padahal yang gampang gak selalu lebih baik, betul ya? Akhirnya untuk karir pun, gue memilih, ini rada ngegaung ya, Lennya. Gini dikecilin dikit ya, oke. Ya. Sama high-nya sih, nggak usah. Nggak usah. Oke. Tadi sampai mana sih lupa gua. Oh karir ya, karir ya. Untuk karir juga jadinya gua melanjutkan apa yang gua udah bisa aja. Ya, dulu SMP nyoba-nyobain ekstrakurikuler musik karena pengen dapat pacar dong, ya kan. Belajar gitar, ya kan, belajar bass. Tapi akhirnya jadi nyanyi, ya. Jadinya nyanyi dari SMP, manggung di pensi, manggung sekali, latihannya 20 kali, ya. Tapi start dari situ, terus SMA teman-teman saya udah cari uang sendiri. Siapa yang dari SMA udah cari uang sendiri? Wih, mantap. Cuman berdua ini. Yang lain ini hidupnya oke banget, ini enak banget ya. Bung Ben dulu SMA cari duit gimana Bung Ben? Oh main PS ya. Gak kepikiran gue. Judeng, judeng. Enggak ya. Setahu gue ikut turnamen dulu ya. Bung Ben ya, mantap. Nah kalau gue dulu ini cari duitnya itu adalah ngamen teman-teman dari kafe ke kafe. Oke. Mulai dari kafe pertama ya gue pikir enak juga lah. Datang nyanyi sejam kan hobi juga kan ya kan. Dan emang gue udah bisa gitu loh. Nyanyi udah gitu istirahat dikasih nasi goreng gratis ya kan. Lanjut lagi nyanyi sejam ketawa-ketawa sama temen dapat 100.000. 2007 kayaknya itu ya. Lumayan ya. Single ya kan SMA gitu. Nah akhirnya itu keterusan teman-teman ya bablas terus. Tapi memang untungnya jobnya juga nggak 100.000 terus ya. Untungnya gitu kan. Mulai ada event-event kayak Sweet Seventeen teman-teman terus ada wedding juga lama-lama ada wedding ya. Dan sampai akhirnya punya brand sendiri lah ya untuk musik entertainment gitu. Jadi lumayan lama dulu dari 2007 sampai sebenarnya terakhir tuh 2018 lah. Oke, terakhir tuh 2018 ya. Nah itu mungkin teman-teman, jadi gue suka bilang karir gue dulu sebelum di Prudential tuh cowok panggilan teman-teman ya. Karena emang nungguin panggilan di WA, Mike bisa nggak Sabtu ini di Hilton gitu kan. Sabtu depan di mana gitu ya, itu happy banget ya. Nyata, nyata, nyata. Ada fotonya gak sih? Next aja ada fotonya deh. Nah ini dia. Nah ini dia. Kan ada di lagu ini loh, apa? Lagu apa sih? Kejarlah mimpimu. Nah, oke. Gitulah ya, lagi bindeng nih gue ya. Oke, nah itu kira-kira fotonya, gambarannya teman-teman. Jadi every weekend pakai jas, oke. Ada wedding, ada Sweet Seventeen, manggung. Jill juga istri gue, itu dulunya juga bareng-bareng juga nyanyi teman-teman. Jadi kita happy-happy lah ya nyanyi kayak weekend bareng, pulang dapat duit. Sebenarnya nyaman banget, nyaman banget. Sampai pada satu saat gue kepikiran gue mau merit. Nah
di saat mau merit. Jill ini by the way teman-teman adiknya dari Glenn. Oke. Adik. Adik dari Glenn. Jadi nggak mungkin dong gue deketin adiknya. Terus udah gitu gue nggak diceritain Prudential, nggak mungkin dong ya. Nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget. Tapi tahu nggak teman-teman dulu pertama kali gue diceritain Pru ya. Gue bilang, ini mah sama kayak MLM gue dulu. Ya nggak? Karena dulu gue sering ikut MLM kan. Ya. Walaupun seneng juga sih. Tapi kayaknya sama lah. Udah gue fokus musik dulu gitu ya. Karena dulu belum ada tujuannya teman-teman. Kenapa ada di Prudential. Nah sampai akhirnya oh ya gue mau merit ya. Baru tuh terbuka gue punya tujuan waktu itu. Apalagi ditanya sama calon papi mertua. Mike kamu ngerjain apa? Nyanyi om. Keren ya kalau dulu ya. Udah gitu pertanyaan kedua ngerjain apa lagi? Nyanyi doang om. Nah di situ rasanya kayak ada yang salah gitu. Iya kan? Ya dianya juga untungnya nggak jadi gimana ya. Diam-diam aja ya. Cuman di situ gue mulai berpikir lah. Mulai objektif lah. Gue ngelihat income gue ini bisa kayak gue merit ya gitu kan. Nah akhirnya di situ mulai gue punya tujuan teman-teman. Punya something yang gue pengen kejar ya. Eh, Singkat cerita gue pernah ceritain ini sih sebenarnya dulu ya. Tapi singkat cerita akhirnya gue penasaran sama Prudential lagi. Dan gue ngobrol lagi sama Glenn ya. Sebenarnya belum yes wow ya. Belum teman-teman. Ngobrol Prudential tuh baru penasaran aja ya. Baru penasaran aja tapi akhirnya Glenn dengan sabarnya ceritain dan lain-lain. Dan akhirnya gue join di Prudential. Modal gue apa? Satu, punya tujuan. Udah itu aja. Oke, kalau dibilang modal skill nggak ada teman-teman. Karena sayangnya waktu kita cerita sama orang nggak bisa sambil nyanyi ya. Sayangnya nggak bisa. Terus pengalaman tentang financial nggak ada sama sekali teman-teman. Saya nggak pernah nabung dulu ya. Jadi begitu dapat income dulu seminggu ya gue peceng ya 700.000, 500.000 gitu ya. Party ya kan. Maksudnya party bukan party ya. Maksudnya ya kita spend lah gitu ya. Terus ya masa lalu ya. Nggak ada disiplin teman-teman. Nggak ada disiplin, nggak ada kapasitas, nggak ada. Jadi modalnya cuma satu, punya tujuan. Nah Mike juga sering bilang sama partner bahwa yang satu ini saya nggak bisa kasih. Tujuan itu gua nggak bisa kasih gitu ya. Tapi kalau teman-teman hari ini datang ke Legacy di Prudential punya tujuan itu cukup teman-teman. Kasih tepuk tangan buat teman-teman semua dong. Oke, nah jadi achievement pertama gue itu di 2019 teman-teman. Ini gue buka-bukaan aja ya apa adanya ya. Jangan ya, jangan dibuka semua ya. Oh, mana? Join 2015, achievement pertama gue 2019. Nah izinkan gue hari ini ceritain di 4 tahun itu prosesnya apa aja sih gitu ya. Yang membentuk gue sampai di hari ini. Boleh next? Oke, ini dia teman-teman. Berarti atau bermimpi. Ya, ini gue lagi ngomongin tentang goal. Teman-teman di sini udah tulis goalnya? Tahun ini mau apa? Oke, dulu gue itu setiap tahun selalu ngumpul di rumah Glenn. Enggak dulu sih sampai sekarang ya. Setiap tahun ngumpul di rumah Glenn. Bareng sama Ray, bareng sama Glenn dulu ada sama Handi juga, leader gue. Kita itu tulis, oke, buka kertas, lu pikirin goal lu mau apa tahun ini, lu tulis. Oke, udah gitu share dong, satu-satu share gitu ya. Nah jujur ya, itu mengintimidasi sekali. Karena harus dengerin juga goalnya Ray, ya, goalnya Glenn ya. Wah goalnya tinggi-tinggi banget nih gila ya. Terus aduh gue ini bener gak ya, gue naikin lah gitu kan. Karena terpengaruh ya. Nah tapi menurut pengalamannya Mike, selama ini goal yang gue sendiri tidak believe, yang gue sendiri sebenarnya nggak kepengen juga hanya karena orang lain punya goal itu gue ikutin, itu guanya nggak kemana-mana teman-teman. Ya, itulah kenapa gue bilang bermimpi. Ya, namanya bermimpi itu kan malamnya seru, begitu bangun lupa, bener nggak? Iya kan? Makanya mungkin di bulan-bulan ini ada yang udah lupa goalnya apa? Nah itu mimpi berarti teman-teman ya. Kalau kalau berarti goalnya
nggak benar-benar berarti. Oke. Nah, boleh next. Di sini gue ada satu quote ya, bagus banget. Kebanyakan orang fokus sama bisnis atau karir mereka, which is bagus, tapi bisnis hanyalah bagian dari hidup, teman-teman. Jadi bukan seluruh hidup ya, bagian dari hidup. Dan sesungguhnya visi hidup Anda lah yang memberi daya tarik dan relevansi pada bisnis Anda, menurut Brian P. Moran. Dia itu author dari buku 12 Weeks Year. Oke. Nah, gue juga tahu ini dari Ray ya. Ini buku bagus banget teman-teman. Dan ini menggambarkan sekali di saat kita bikin goal ya. Di sini teman-teman pengen kan punya achievement semuanya ya. Siapa yang di sini ada tulis achievementnya itu achievement dari Prudential. Let's say Star Club, Double Star Club, ada promosi, PCC, apapun itu ada ya. Oke. Nah, kebanyakan orang tuh fokus itu cuman dari bisnisnya aja. Jadi maksudnya itu tuh tulis goalnya itu goal secara bisnis. Star Club, promosi gitu ya. PCC, nggak salah teman-teman, oke kok. Tapi yang paling penting adalah meaningnya apa gitu. Jadi artinya kalau lo dapat double star club terus gimana? Apa impactnya gitu. Oke? Karena sesungguhnya visi hidup Anda lah yang memberi daya tarik. Ya. Nah ini gue pernah dengar dari salah seorang leader teman-teman, boleh di next. Bahwa goal kamu itu harus selalu lebih seksi. Wah bahasanya seksi. Dibandingkan harga yang harus kamu bayar. Di mana-mana juga kalau kita mau beli barang, barangnya harus lebih worth it dari harganya dong. Iya nggak sih? Kalau kita beli asuransi aja ya, preminya semiliar di covernya 300 juta, mau beli nggak? Gak mau. Iya nggak sih? Premi 1 miliar di covernya 1 miliar. Gimana ya? Ya kan? Tapi kalau bayarnya 100 juta di covernya 1 miliar, mau? Mau ya? Itu aja masih ada orang mikir-mikir loh teman-teman. Bener nggak? Tapi kan menarik gitu loh. Nah bayangin goal lu lebih besar harga yang harus dibayarnya daripada artinya buat lu. Nggak seksi teman-teman. Ya, bahkan waktu itu ya waktu gua dengar bahasanya tuh bukan seksi teman-teman ya. Tapi goal itu harus merangsang gitu katanya gitu ya. Jadi waktu lihat goal itu tuh memang gue pengen banget tergerak gitu loh. Oke, makanya ada orang-orang yang goalnya tuh jadi wallpaper ya kan. Taruh di print, taruh di tembok atau apa ya. Goal kita itu perlu menarik banget buat kita. Oke, boleh next? Nah, nanti dulu deh. Nanti dulu ya, Len. Nanti dulu, Len. Ini mungkin gue akan ceritain satu pengalaman gue. Jadi di 2019 kan gue achieve Copenhagen. Waktu itu Star Club producer dan leader teman-teman. Tapi di 3 tahun sebelumnya itu nggak pernah ada achievement. Oke. Terus apa yang berbeda? Ya. Jadi di 2019 waktu itu ada ada momentum yaitu PPH Plus. Perlu ngeluarin satu kartu item teman-teman PPH Plus dan itu boomingnya gila-gilaan. Ya semua orang beli PPH Plus, bahkan ada yang pindah ke PPH Plus. Jadi mereka udah punya, lihat PPH Plus pindah teman-teman ya. Itu booming banget. Oke. Nah di tahun itu sama seperti tahun-tahun lainnya gue tulis Star Club. Oke. Tapi belum ada meaningnya buat gue. Sampai suatu hari makan sama Jill, istri gue, ya makan bareng. Terus gue nanya, nah ini pertanyaan, salah pertanyaan ya, tapi berhasil juga ternyata. Jill, kamu tahun ini pengen apa sih? Nah, aku pengen Star Club. Merinding nih gue dengerin lagi ya. Karena di saat itu gue gak pernah Star Club teman-teman. Belum pernah Star Club. Tapi istri gue yang lu pengen apa Star Club? Gue sampai nanya lagi, yakin? Gak mau yang lain? Yakin mau Star Club? Iya pengen banget. Kenapa? Karena Star Clubnya Copenhagen. Oke, kayaknya kalau punya uang kesana, kayaknya belum tentu ke sana juga lah ya. Dan waktu itu tuh ada bocoran bahwa itinerary-nya ya salah satunya kita tuh bakal jalan-jalan di hutan. Aduh asik banget pasti, kebayang gak sih? Copenhagen gitu kan.
hutannya mungkin lagi musim gugur atau musim semi gitu ya. Wah udah kebayang banget gitu loh. Dan Jill itu pengen itu banget. Jadi di otak gua itu udah bukan masalah gua dapat achievementnya, Star Club-nya. Atau bahkan bukan capeknya, bahkan bukan ditolaknya teman-teman. Tapi yang kepikir di otak gua yang nempel adalah gue fotoin Jill di hutan. Nah itu nggak tahu kenapa ada terus di pikiran gua. Dan gua merasa ini mah nggak bisa enggak gitu. Gue pengen banget, harus banget. Nah sampai akhirnya harga yang harus dibayar itu jadi nggak apa-apa lah, worth it gitu. Oke. Nah teman-teman pastiin ya di tahun ini teman-teman punya goal yang kayak gitu. Oke. Perlu taruh hidup kita tuh ada di goal itu gitu loh. Sampai nggak bisa enggak ini mah gue mau banget gitu ya. Oke. Katakan kanan kirinya tepok, kanan kirinya bilang berarti atau bermimpi. Yang online tepuk diri sendiri aja ya. Halo Cidesi pertama kali online, halo. Oke, next. Nah, nomor 2 teman-teman. Mau untuk gagal? Siapa yang mau gagal? Mau? Mau ya? Bok ya? Panggilnya Bok. Bok, oke. Mau untuk gagal ya? Karena duduk di paling depan kayaknya. Oke, teman-teman, boleh di next, Len? Jadi gue melihat kegagalan itu kayak sepeda teman-teman. Oke, ya, kayak sepeda. Roda depan itu achievement, roda belakang itu kegagalan. Nggak ada satupun dari achiever Milan yang sekarang lagi ada di Milan itu nggak gagal. Nggak ada teman-teman. Ada nggak sih yang name list ya, semuanya closing. Ya, ceritain bisnis semuanya jadi partner. Ada? Nggak ada. So, ini tuh satu paket teman-teman. Ya, kalau lu pengen achievement, lu juga perlu terima bahwa along the way kita akan mengalami kegagalan-kegagalan kecil. Gitu ya, failure-failure kecil. Karena gini teman-teman, kalau semua hal yang bagus datang dengan gratis, semua orang mau nggak? Mau ya? Eh, Pro Anugerah Syariah 1M, nggak usah bayar premi. Wah, ngantri-ngantri, ya kan? Yang pengen, ya. Hah? Awalnya. Tapi kan nggak gitu ya teman-teman ya. Kita itu harus ada apa namanya? Ada harga yang harus kita bayar. Nah, di dalam bisnis prudential harganya itu apa sih teman-teman? Ada yang bisa jawab? Apa sih harga yang harus dibayar untuk sebuah achievement? Penolakan. Citesda penolakan. Ada lagi? Waktu? Ya. Ada lagi? Tenaga, pikiran, keluarga. Waktu sama keluarga kemarin ya? Oke. Tapi benar loh, keluarga tuh support banget loh. Teman-teman ada di sini karena ada keluarga yang support juga di rumah ya. Ada lagi teman-teman? Nah itu yang harus dibayar ya. Kalau di luar sana kita bisnis konvensional misalnya, di saat kita mau sebuah achievement, mau satu omset tertentu ya, yang dikeluarin gak cuman itu, keluarin uang juga, ada resiko, salah ambil keputusan bisa hilang, bisa rugi, betul ya? Tapi di Prudential teman-teman perlu nih ikut sistem, ketemu orang, percaya sama leadernya, mau belajar hal baru, rajin. Dan satu ini teman-teman perlu mau untuk gagal. Ya, mau nggak mau, iya, mau nggak mau. Tapi kadang-kadang ya, kalau orang nggak aware, oke, di saat dia nemu kegagalan di Prudential, dia merasa gua doang kayaknya. Kayaknya gua doang yang ngalamin itu ya. Nah hari ini gua udah kasih tahu ya teman-teman ya. Di saat teman-teman ketemu orang 10 orang, nggak akan 10-10-nya ambil. Dan itu tuh wajar banget teman-teman. Oke, jadi bilang kanan kirinya, mau gagal nggak? Oke, gue cerita sedikit.
Dulu gue promosi jadi AAD ya kalau sekarang, kalau dulu UM namanya. Itu 2017. Awal-awal jadi leader, fokus gue itu belum bangun tim sayangnya. Jadi waktu itu masih banyak hanya jualan aja, ceritain aja ya. Ada satu momen teman-teman, gue itu punya 3 janji di Jakarta ya. Satu janji di salah ya. Di record ya. Satu janji di Jakarta Pusat, satu janji di Gading, satu janji di Tangerang teman-teman. Dan hari itu tuh yang zamannya Jakarta lagi parah macet banget, teman-teman ingat gak? Itu gila macetnya parah banget ya. Saya janji pertama itu di Jakarta Pusat ya, di Kemayoran. Kemayoran Jakarta Pusat kan, bener gak sih? Bener ya? Itu jam 12 siang, calon nasabah saya itu karyawan, jadi dia punya jam istirahat 1 jam, 12 sampai jam 1 ya. Janjian jam 12 di food court di Kemayoran. Harusnya kan kalau dari Bandung, tol itu kan bisa langsung kan, ya gak sih? Tapi karena macet, jadi di rerouting ke Jakarta Timur, ke kanan dulu. Tapi sama-sama macet. Jadi udah mah tambah jauh, macet lagi ya. Nah itu tuh, wah itu stres banget ya. Sampai jam 12, gue tuh masih di Jakarta Timur. Aduh dia gak enak banget. Ya gak enak banget sama orangnya. Karena orangnya karyawan dan punya, itu tuh jam istirahat dia gitu loh, yang dikasih buat gue. Itu gue ingat banget ya. Di mobil, macet, lampu merah juga. Ini gimana ya, di jam 12. Terus gue pengen pipis banget. Gue lihat di sebelah kanan itu ada komplek ruko gitu ya, komplek ruko. Ah udahlah, akhirnya gue parkirin mobil gue di situ, ya, gue pipis di botol teman-teman. Itu udah nggak bisa mikir ya, saking pengen pipisnya. Terus gue naik Gojek teman-teman, dari Jakarta Timur sampai ke Kemayoran. Gue nyampe jam 12.45. Itu udah naik motor loh. Jadi gue datang sama nasabahnya 15 menit cerita. Nggak enak banget ya. 15 menit cerita, ya udah cabut dia. Terus gue mikir ya, gila gue ngapain ya ini ya. Dari Bandung cerita 15 menit. Udah gitu next janjian di Kelapa Gading. Udahlah gue naik Gojek lagi aja lah. Naik Gojek langsung ke Kelapa Gading teman-teman. Ya Kelapa Gading beres ketemu, gue harus ambil mobil dong. Ya kan? Gue naik Gojek lagi ke Jakarta Timur. Udah gitu janjian terakhir itu di Tangerang teman-teman. Itu mah gue janjian udah kayak di Paskal aja ya, bolak-baliknya ya, tapi di Jakarta gitu. Dan itu janjiannya jam 9 malam, orangnya telat baru ketemu jam 10. Ngobrol sampai jam setengah 12, pulang sampai rumah jam 2. Ya, closing enggak? Gak bisa nggak closing. Aduh ya. Kalau calon nasabah pertama sih wajar ya. Gue cuma ketemu 15 menit gitu loh. Ya, gue telat 45 menit. Ya udahlah, ya, gak ambil ya. Nasabah kedua gak ambil. Nasabah ketiga juga gak ambil teman-teman. Padahal nasabah ketiga itu udah bikin ilustrasi 5 juta sebulan. Udah seneng dong, ya kan? Nah tapi ternyata gak ambil juga. Nah itu tuh satu cerita yang gue keinget banget sampai sekarang. Gue nyetir ada 10 jam kayaknya ya. Ketemu orang ya total mungkin 3 jam, 4 jam. Nah tapi itu effort yang gue keluarin, apakah pasti lu dibayarnya saat itu juga? Enggak teman-teman ya. Nah hari ini gue udah ngomong ya, oke. Jadi jangan ngomong ke leadernya, saya udah A, B, C, D, E, kok belum? Emang gak ada jaminannya. Itulah kenapa lu disebut pengusaha. Orang pengusaha itu di respect karena berusaha. Betul gak? Bener gak? Pengusaha itu di respect karena berusaha teman-teman. Ya, ada resiko yang diambil. Nah tapi coba kita lihat gambar sepeda ini ya. Mungkin gak sih ada orang yang dapat achievement gak pernah gagal? Gak ada. Ada gak orang yang gagal tapi berusaha terus dan gak berhasil dan tetap gak berhasil? Gak ada. Gak ada teman-teman. Ingat kekuatan gue cuma satu, tujuan. Cuman itu doang. Artinya gue mengalami banyak kegagalan dong. Ya gak? Nah dan gue percaya di Prudential ya. Itu kalau lu terus maju pasti dapat achievement teman-teman. Pasti dapat achievement. Kalau apa?
terus maju. Jadi kalau teman-teman hari ini belum merasa gue dapet achievement, terus maju teman-teman. Kemarin siapa ya? Kok Erik ya yang cerita udah 100 orang, 120 orang ya. Gue udah ngerasain pahitnya nih, dia bilang ya. Masa gue gak dapat manisnya? Iya kan? Nah sayangnya banyak orang tuh kayak gitu. Jadi dia udah try, dia udah berusaha, terus kayaknya kok nggak oke ya, terus udahan. Aduh sayang banget. Karena setelah itu tuh manisnya ya. So teman-teman katakan sama diri sendiri aja ya, jangan berhenti teman-teman. Jangan berhenti, oke? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman, biar lebih ini ya. Oke. Nah itu ya, jadi yang poin pertama tadi berarti atau bermimpi tentang goal teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman perlu tahu di depan sana ada dua hal, ada achievement dan ada failure-nya juga, ya. Nah, selama ini di Prudential juga gue melihat ada skill yang dipunyai sama seorang achiever dan yang orang lain nggak punya, yang seorang non-achiever nggak punya, oke? Ini ada yang gue pelajari sendiri, jadi memang pengalaman sendiri, ada juga yang gue belajar. Oke, mau tahu teman-teman? Oke, next, dan achiever skills, ya. Ada apa aja sih skillnya? Tenang aja, skillnya bukan how to deliver peru cinta, tenang aja. How to deliver peru cerah, ya. Nah, itu semua orang bisa ya. Yang ini teman-teman, yang pertama adalah memilih pikiran. Next slide, boleh di next. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. Oke, yang artinya, Daniel, Bung Ben deh, Bung Ben. Artinya apa Bung Ben? Pikiran yang lebih baik. Yes. Kan kalau kita mau achieve something pasti ada perjuangannya ya. Ada pressure ya, betul ya teman-teman ya. Nah kadang-kadang kita stres. Nggak kadang-kadang sih. Kalau teman-teman benar-benar ngejar, ya ada momen-momen, aduh stres banget nih gue. Ada momen begitu ya. Ya nanti gue cerita lah. Nah tapi ini si William James ini bilang bahwa senjata yang paling bagus untuk melawan stres itu adalah dengan lu bisa pilih pikiran lu. Oke? Kalau Desember kurang 500 juta stres boleh? Hah? Boleh gak sih? Wajar kan? Tapi kan ada pikiran yang lain. Yaitu tetap berjuang sampai akhir. Iya gak sih? Kenapa gak pilih yang itu? Ya ngomong gampang ya. Ngomong gampang, makanya gue bilang ini skill teman-teman. Oke? Dengan sadar, aware. Apa yang lagi gue pikirin, bagus gak buat gue? Oke? Siapa yang di tempat ini ngejar Pro AAD? Azalia, Ko Yosef, Rian. Namanya siapa? Ian, oke. Ngejar Pro AAD. Udah bulan Mei nih, ya kan? 20 hari lagi. Oke? Boleh nggak stres? Boleh. Tapi hari ini gue udah kasih senjatanya. Oke? Kalau lu stres, lu perlu pikirin ada loh pikiran yang lain, nggak usah mikirin stresnya. Ya, oke? Di 2019 gue belajar di saat gue ngejar Star Club Copenhagen pertama kali gue dapet bahwa lu tuh perlu tahu apa yang bisa dikontrol dan apa yang nggak bisa dikontrol. Ketemu orang 3 kali mau ambil 100 juta API. Widih. Lu udah beres ketemu 3 kali, tinggal tunggu orang kasih decision. Masih bisa dikontrol nggak? Enggak. Tapi yang lu bisa kontrol adalah di saat lu ketemu orangnya. Apakah lu prepare dengan baik? Apakah lu cukup sehat? Itu penting loh teman-teman. Ya kayak hari ini aja nih suara gue bindeng ya. Ini kan gak maksimal sebenarnya, sayang banget kan. Tapi itu tuh sebenarnya kontrol ada di kita loh. Iya kan? Apakah gue belajar produk udah bener belum? Apakah gue mau jualan gue sertifikasinya udah belum ya? Hah?
Itu kejadian teman-teman. Orangnya udah mau belum sertifikasi kan lucu ya. Ya yang ketawa awas ya. Sertifikasinya harus beres. Oke. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Tahu apa yang bisa dikontrol, tahu apa yang udah nggak bisa dikontrol. Kalau udah nggak bisa dikontrol, next teman-teman. Itu skill teman-teman. Next, next, next. Jangan satu nasabah ditungguin 3 bulan. Namanya itu lagi, itu lagi. Oke? Nah itu skill teman-teman. Ya, jadi yang pertama apa skillnya? Memilih pikiran ya. Next. Oke. Yang kedua adalah skill kedua adalah melepas harapan teman-teman. Jangan melepas yang lain ya, harapan aja. Nah harapannya ini melepas harapan tuh bukan harapan sama goal lu, bukan. Bukan harapan sama, nih gue nyampe gak ya, nih gue achievement. Bukan teman-teman. Tapi lepas harapan sama orang. Lepas harapan lu sama manusianya. Oke. Sorry ya ini gue share ayat ini. Ini dari agama gue Kristen. Tapi teman-teman dapetin intinya ya teman-teman ya. Nih beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Seringkali gue, ini mah udah sering banget ya. Wah gue mau closing nih. 200 juta api nih. Pasti closing nih. Padahal belum. Rasanya kayak udah closing teman-teman. Padahal belum. Ya. Pasti closing ya? Enggak. Sering kok. Aduh Mike. Next year ya. Terus gimana? Bete dong. Down dong. Iya gak sih? Nah makanya hari ini gue kasih tahu ya. Harapan jangan sama orang. Harapan sama Tuhan. Oke? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke? Seringkali kita kalau udah desperate banget baru terakhir aduh Tuhan tolong. Ya gak sih? Kenapa gak dari awal aja sih? Tuhan, gue mau ketemu orang, Tuhan tolong ya. Oke? Dan hasil itu ya kita kasih yang terbaik. Tapi hasil itu dari Tuhan teman-teman. Oke? Ini penting banget karena banyak orang akhirnya hilang harapan karena dia taruh harapannya di orang. Sayang ya, taruh harapan di orang. Jangan teman-teman ya. Oh ada satu lagi sih gue gak masukin. Berharap sama Tuhan ya, tapi yang kedua apa? Lu bisa berharap sama kinerja lu sendiri. Rajinnya sendiri. Karena itu kan lu bisa kontrol. Bener gak sih? Ya. Yes. Jadi di 2019 nih, ini juga gue belajar di 2019. Belajar untuk menabur dengan ekspektasi gue tuh tetap rendah. Jadi fokusnya giving, kasih. Oke, cerita aja. Tapi ekspektasinya jangan harus closing enggak begitu. Dan menaburnya yang banyak teman-teman. Karena kalau teman-teman menaburnya banyak, jadi enggak terlalu berharap sama 1-2 orang. Oke? Dan peluang kita lebih besar. Nah, hari ini gue cukup singkat teman-teman ya. Ini poin yang terakhir. Istirahat. 15 menit ya. Enggak. Enggak beneran ini poinnya istirahat. Oke. Ya, waktu kita kejar achievement di saat tahun ini gue mau break personal record ya. Gue pengen double star club teman-teman. Dan juga naikin leader-leader ya. Itu yang kebayang di pikiran gue adalah gue kerja 2 kali 3 kali lebih keras. Lebih capek. Waktu lebih gak ada. Gitu kan yang kepikiran ya gak sih? Rasanya tuh kayak mau pergi perang gitu. Iya kan? Nah dan maksudnya aneh juga gitu loh. Kok istirahat itu perlu ada di saat sama pentingnya dengan kita keluar ketemu orang. Di saat kita mau kejar achievement. Untuk beberapa orang yang sibuk banget, yang produktif banget, ya sengaja ngeluangin waktu buat istirahat tuh nggak gampang loh. Oke, bukan karena waktunya nggak ada, tapi karena nggak biasa. Rasanya gue kalau istirahat tuh kayak dosa gitu. Ya nggak sih, Citesda ngalamin ya? Gue pengen libur sehari boleh nggak sih? Boleh teman-teman ya. Oke, istirahat tuh penting banget, penting banget. Oke. Karena di saat teman-teman istirahat, teman-teman punya energi untuk lebih produktif di keesokan harinya. Yang salah adalah istirahat, terus lupa aktivitas lagi, bablas. Ya. Teman-teman istirahat boleh banget, take time.
1 hari, 2 hari, take time, istirahat nggak apa-apa banget. Justru itu tuh kelebihan dari bisnis kita. Ya, kalau teman-teman buka toko boleh nggak? Gue tutup 3 hari. Boleh, cuman orang kan mikir ini nanti buka, nanti tutup, nanti buka, nanti tutup gitu kan. Kalau di Prudential itu ya kita kan nggak buka toko ya teman-teman ya. Nggak buka satu usaha yang kelihatan orang gimana gitu kan. Teman-teman tuh bisa atur waktunya loh. Aduh gue kayaknya ini butuh istirahat banget. Teman-teman jadwalin. Gue hari ini sama hari itu gue mau istirahat, setelah itu on lagi. Ya. Nah gue mau cerita sama satu orang. Gue mau cerita tentang satu orang namanya Joe Madden. Boleh di next? Joe Madden ya. Jadi Joe Madden ini sekarang dia tuh pelatih baseball teman-teman. Kalau sekarang dia udah ngelatih klub Jepang ya. Tapi gue mau cerita waktu dulu dia ngelatih satu klub namanya Chicago Cubs. Oke. Dia itu manajer, scout. Scout itu pemandu bakat ya. Jadi dia lihat siapa nih pemain muda yang berbakat ya kan. Instruktur dan coach. Jadi dan dia karir udah 31 tahun jadi coach baseball. Untuk orang kayak gini, pastinya jadwalnya banyak banget ya nggak sih? Penuh banget, iya kan? Apalagi kalau di dunia atlet tuh diajarin untuk latihan lebih lama, lebih keras, datang lebih awal gitu banget nggak sih? Kayak Kobe Bryant ya, kan terkenalnya karena itunya kan. Nah, tapi teman-teman perlu tahu ya, di baseball itu gila banget loh. Satu musim itu ada 162 pertandingan. Dan itu tuh nggak dibagi rata kayak ini istirahat, nanti ini tanding, istirahat, tanding. Nggak gitu teman-teman ya. Ada musim-musim tertentu yang 1,5 bulan itu hampir tiap hari main terus, pertandingan terus. Kebayang gak sih gimana capeknya? Ya dia coach ya, apalagi yang mainnya, bener gak sih? Ya kan? Dia itu salah satu pelopor yang memperkenalkan namanya American Legion Week. Ya, jadi apa itu American Legion Week? Dia mengistirahatkan pemain-pemainnya di minggu-minggu yang paling panas di tahun itu. Udaranya paling panas. Karena rata-rata pemain-pemain lainnya mau panas-panasan juga tetap latihan gila-gilaan. Oke. Nah, gue ada videonya. We are here on a very important day. It's my pleasure to introduce the manager of the Chicago Cubs, Joe Madden. This is a 107-year opportunity for me right now. Please welcome the manager, number 70, Joe Madden. We're going to set our mark high. In my mind's eye, we're going to make the playoffs next year. For the first time in 12 years, the Chicago Cubs have a postseason victory. And the 0-2. Swing and a miss. Cubs win. Cubs win. Cubs win. Swing and a miss. Cubs win. The Cubs are going to the World Series. My first thought is, we did not suck. 4 more, we could really have a party. A little bouncer slowly toward Bryant. He will glove it, throw to Rizzo. It's in time. The longest drought in the history of American sports is over and the celebration begins. Don't ever permit the pressure to exceed the pleasure. Joe Madden, he needs a different hat, like a wizard hat. Joe Madden brings out the gloves. And here we go. The best manager in Cubs history. He changed the franchise forever. 2017, 3 tahun berturut-turut juara. Kenapa? Karena dia terapin namanya American Legion Week.
ada waktu istirahat teman-teman. Di saat kita mau kejar something big, teman-teman perlu ada istirahat. Dan itu perlu di-manage teman-teman ya. Nah tadi ada satu quote yang menurut gua gila ini keren banget. Tadi dia omongin, ada yang ngeh nggak? Iya bener. Nih dapat hadiah nih langsung nih. Boleh next Len? Kok ini sih? Ah ini nih. Don't ever permit the pressure to exceed the pleasure. Ya, jangan biarkan tekanan saat teman-teman lagi ngejar achievement itu melebihi betapa menyenangkannya hari-hari kita di Prudential teman-teman. Ya, dari hari Sabtu ke hari Sabtu, hari Senin ke hari Senin, meeting to meeting, ketemu sama teman-teman di sini. Itu tuh menyenangkan banget teman-teman. Bisa dengerin si ini bantu orang klaim ratusan juta miliaran. Di luar sana tuh orang nggak punya kesempatan ini teman-teman. Ya, dan menyenangkan sekali. Apalagi yang hari ini pergi ke Milan, ya kan? Seru banget ya nggak sih? Ya, dan pleasure ini tuh satu paket juga teman-teman ada di Prudential. Pastinya apalagi yang mungkin partner yang baru aja ya, ada di Pro, ada di Legacy. Mungkin oh ini banyak banget yang harus dipelajarin. Oh banyak banget kebiasaan yang harus dirubah. Oh mau dapat achievement tertentu harus kerjanya gimana banget. Teman-teman jangan biarkan itu semua melebihi enjoyment yang teman-teman dapat di Legacy teman-teman. Oke, so gue sangat encourage untuk teman-teman yang bisa datang ke kantor setiap Sabtu. Yuk datang ke kantor tiap Sabtu. Yang bisa hari Senin, yuk hari Senin. Mau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada orang nggak? Ada teman-teman ya. Kita semua tuh ngejar hal yang besar bareng-bareng teman-teman. Oke, so itu aja teman-teman mungkin yang gua share hari ini. Dan see you in Prague. Oke, silakan duduk. Dengerin Mike dari awal sampai akhir. Buat gua sangat memberkati. Kenapa? Karena kalau liatin Mike itu bukan orang tipikal orang yang maju ke depan, terus jejeritan, kasih tahu goalnya. Enggak begitu, ya. Jadi lu liatin orangnya tenang, orangnya tahu apa yang dia mau kejar, ya. Dan hidupnya cukup berubah ketika dia tahu buat siapa dia berjuang. Nah jadi mungkin pria seperti itu ya kali ya, Mike ya kebanyakan ya perlu tahu dia berjuang buat siapa. Ya jadi once Mike ngobrol sama Jill bilang oke, Mike dapat Copenhagen ya, dapat Star Club ya. Itu langsung berubah tuh. Langsung tiba-tiba mungkin berapi-api. Ya kalau itu Sensei ya langsung keluar ya. Dragon Ball langsung keluar apinya dan lu liatin sampai hari ini. Dan gue inget terakhir Mike itu cerita pengen buatin kamar. Kalau nggak salah ya. Buat Joyce buatin kamar dan menurut saya itulah makna dari bisnis yang kita lakukan. Ya justru enjoyment-nya di situ. Ya achievement itu angka dari company yang oke lah kita kejar. Tapi di balik semua itu menurut saya artinya itu jauh lebih penting. Ya, jadi hari ini buat saya juga saya belajar banyak beberapa poin teman-teman ingat ya. Yang pertama adalah berarti atau bermimpi. Yang kedua lu perlu belajar gagal. Yang ketiga as achiever lu perlu bisa kontrol pikiran lu. Ya lu perlu biasakan untuk memilih pikiran lu. Memilih hal yang gak mudah dibandingkan memilih hal yang mudah. Ya, benar nggak? Memilih hal yang sulit dibandingkan memilih hal yang mudah. Yang keempat adalah lu perlu belajar untuk melepas harapan. Ya, jangan sampai harapannya terlalu tinggi tapi effortnya terlalu kurang. Dan yang terakhir adalah lu perlu ingat yang namanya istirahat. Ya, dan sebagai tambahan, ada satu tambahan yang saya mau tambahin. Ya, yang menurut saya nambahin nih gambaran apa sih yang kita kerjain di hari-hari ini. Saya senang banget tadi quotes terakhir tentang bagaimana yang namanya pressure jangan sampai ngalahin namanya pleasure. Ya, saya ngerasa hari-hari ini di Legacy ngerjain insurance itu happy banget. Bangun hidup orang lain itu happy banget. Ya, rajin itu happy banget. Ya, disiplin itu happy banget. Nah, buat apa sih saya liatin slide ini? Jadi teman-teman, sebelumnya boleh kalau yang di grup saya mungkin kebanyakan udah baca, tapi berharap boleh remind lagi. Boleh keluarin foto yang dapatnya.
Nah, jadi ini ada namanya satu namanya Jasmine Grinteo. Lu boleh follow IG-nya. Gua sangat encourage lu follow IG-nya. Cantik banget ya. Ibu dari 3 orang anak. Berapa? Nggak kelihatan. Lu cari di grupnya ada. Di IG-nya ada. Ibu dari 3 orang anak. Ya. Jasmine Grinteo. Nah, achievement-nya dia di Prudential, di insurance apa? Top of the table. TOT. Jadi kalau teman-teman yang baru datang ke insurance, bisnisnya seperti apa sih besarnya? Nah ini orang di Singapura, semua gambarannya gini, semua orang udah punya insurance, ya semua orang udah punya insurance, dan dia personal sellingnya boleh balikin ke yang tadi, yang awal. Nah dia TOT di Singapura itu premiumnya itu perlu 1,4 juta dolar. Dan dia punya income 820.800 dolar. Coba rupiahin kali 12.000 berapa Daniel? 10 miliar setahun. 750 juta lebih sebulan. Satu orang ibu, ya satu orang leader, umur, saya nggak tahu ya umurnya, anaknya masih kecil-kecil, anak 3, achieve top of the table, punya income akhir tahun 10 miliar. Kebayang nggak lo? Di satu negara yang semua orang punya asuransi. Jadi yang menariknya adalah, menurut saya ya, kadang orang mikir, Fik nanti asuransi jadi lebih susah nggak ya? Teman-teman, kabar gembiranya kita di Indonesia, asuransi ini tidak pernah segampang ini. Kenapa? Karena market kita masih sangat luas. Orang masih suka tutup polis, buka polis, tutup polis, dicumi-cumiin, pindah lagi. Nggak mikirin jangka panjang, nggak mikirin, enggak. Orang masih lebih suka nyicil handphone dibandingin punya polis. Ya, orang masih lebih suka hal-hal ya nyicil Coldplay dibandingin punya asuransi. Nah, tapi kalau semua orang udah ngerti gimana? Kalau semua orang ngerti di Indonesia udah financial literacy-nya bagus, kita akan jadi seperti dia. Ini kan lu di Singapura ngomong bicara tentang orang punya polis semua kan? Ya kenapa? Karena semua orang, buat kita aja ya nih ya, kalau yang leader lama, tahu lu closing besar itu dari nasabah-nasabah yang udah punya polis banyak. Lu nggak ada yang sekali lu ceritain Pak Welty langsung, oke, gua ambil polis 20 miliar, nggak ada. Biasanya coba-coba dulu, bener nggak? Nah artinya, Indonesia itu kebayang nggak? Ini Singapura, jumlah penduduk cuma 4 juta. Ini Singapura, ada satu agent, ya leader lah ya, dia leader, punya komisi 820.000. Nah jadi kalau lu kurang why-nya ya, ini why yang sangat besar buat gue, ini menarik sekali loh. Ya lu bisnis aja dapat cuan bersih 10 miliar setahun itu nggak gampang. Ya ini nggak pakai modal. Ya dia lakukan yang terbaik, tentunya dia fight buat 3 orang anaknya itu di Singapura nggak murah juga, kayaknya ngegedein anak 3 ya. Ya, kenapa? Oh iya, berarti ini Rehan Winnie ini 10 miliar. Ini pas Winnie. Ya, next boleh Valen yang MDRT. Gambaran buat kalian untuk ngerti. Gambaran sedikit. Nah, $1 million non-table di Singapura itu komisinya 136.000 income-nya ya. Jadi berapa itu? 1,5 miliar ya. Gambaran nih ya. Kalau di Indonesia, next boleh. Di Indonesia TOT itu 3M. Jadi Singapura itu punya 3 kali lipat. Jadi orang baru achieve TOT kalau lu 3 kali lipat. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Buat saya ya, tadi dengerin Mike, balik lagi. Iya ya. Angka-angka ini cuma sekedar angka sih. Benar nggak? Kalau lu hubungkan dengan orang-orang yang lu sayangin, buat siapa lu fight berjuang, itu akan apa ya? Jadi satu sumber kekuatan, satu energi yang nggak tergantikan. Kenapa gue kasih lihat angka ini? Supaya lu bisa lihat besarnya teman-teman. Lu tuh hari ini ditolak buat siapa? Lu hari ini angkat telepon, geter, suara patah-patah itu buat siapa? Lu hari ini liatin list nama, mau coba telepon nggak jadi, mau coba telepon nggak jadi, itu buat siapa? Kalau lu yang canvassing, lu ketemu orang,
Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Masuk nggak? Siapa? Ya. Tapi angkanya bisa sebesar ini teman-teman. Kan ini worth it sekali. Lu jalanin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Joshua, TOT. Wah. Wah, itu pulang ke rumah Gisel langsung peluk, cium semua, Yos. Oh, beres dulu. Asik. Ya benar gak sih? Joshua berjuang buat anak istrinya. Aduh. Dan teman-teman, saya mau encourage terakhir. Ini pesan sponsor ya. Tanggal 24-25. Kalau nggak salah 24-25 ya. 23-24. Legacy itu kita dapat privilege untuk pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan satu leader yang luar biasa namanya Dennis Chua. Jadi Dennis Chua ini dia punya direct ada 12 orang dan directnya dia itu rata-rata TOT, COT, MDRT begini, jago-jago. Nah, kita mau belajar dari leadernya. Teman-teman, menariknya gini. Di Indonesia, kalau kita mau jadi AAD, di Indonesia kita cuma butuh berapa? 300 juta. Di Singapura, teman-teman perlu $1 million on table 3 kali berturut-turut. Sekali lagi nih, saya mau jadi AAD, tadi $1 million on table-nya boleh keluarin nggak yang di Singapura? Yang balik. Nah, saya mesti kumpulin tahun ini premi $237.000. Tahun depan $237.000 lagi. Tahun depan lagi $237.000 lagi. Baru jadi AAD. Gue sampai mikir sanggup nggak ya gue kalau di Singapura. Ya, kenapa? Karena kalau lu cuma setahun, 2 tahun kumpulin, tahun ketiga fail. Lu ngulang lagi. Itu di Singapura. Ya. Kalau lu mau jadi agency director, sama. Lu perlu punya 3 partner yang dia startupnya 3 tahun. Tahun pertama, jadi kalau gua nih ya gua punya 3 orang nih. Ya, Kisti, Revin, sama Mike. Tahun ini startup, tahun ini startup. Tahun depan startup. Tahun depannya lagi startup, baru gua AD. Tapi lu kebayang nggak? Dennis Chua, dia itu lewatin itu semua. Kalau nggak salah total orang kalau memang dia benar-benar hebat itu berarti berapa? 3 dia jualan pribadi 3 tahun. Waktu itu kalau nggak salah 9 ya. Kenapa? Karena kalau di Singapura itu ada jenjangnya 1 lagi. Ada 3 jenjang. Jadi 9 tahun akhirnya dia jadi agency director. Jadi lu nggak usah tanya skillnya dia. Kita belajar. Jadi saya encourage buat teman-teman yang kita mau liatin nih. One day kalau gue serius nih ya di bisnis ini ya, gue nggak main-main, bisa jadi seperti apa ya? One day kalau gue bener-bener nih ya, bilang ke istri saya mau fight di sini, bilang ke suami saya mau fight di sini, jadi seperti apa ya? Nah teman-teman daftar ya ke leadernya bilang tanggal 23, 24 kita sama-sama pergi Jakarta dan kita belajar dari satu orang yang luar biasa. Itu aja. Thank you.